Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jami'i nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman semua yang mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga sampai detik ini kita dapat merasakan indahnya beragama Islam biqauli alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang moderasi beragama. Kata moderasi apabila diambil dari bahasa Arab maka berasal dari kata wasaton atau al-wasito yang tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, di mana kata wasaton dan al-wasito artinya paling baik atau paling tinggi. Kemudian yang kedua, apabila kata moderasi diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maka sepadan dengan kata moderat yang artinya menghindarkan perilaku dan pengungkapan yang ekstrim. Lalu, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah suatu cara pandang kita, perilaku kita dalam menjalankan ajaran agama pada posisi tengah, adil, seimbang, tidak berlebihan dan tidak ekstrim. Menurut Profesor Komarudin Hidayat, guru besar bidang filsafat Islam, pengertian moderasi beragama itu muncul karena ada dua kutub ekstrim. Yang pertama ekstrim kanan atau tataruf tasyadudi, kemudian yang kedua ekstrim kiri atau tataruf tasyahuli, dan moderasi beragama letaknya ada di tengah-tengah. Yang pertama ekstrim kanan tataruf tasyadudi ini lebih mengedepankan teks daripada konteks, dan ekstrem kiri sebaliknya lebih mengedepankan konteks daripada teks. Yang pertama, ekstrem kanan atau tataruf tasyadudi ditandai fenomena yang pertama yaitu puritanisme agama. Puritanisme berasal dari kata pure yang artinya murni. Mereka, orang-orang yang puritan, ingin mengembalikan ajaran mereka, ajaran agama mereka kepada ajaran yang murni. Slogannya, mari kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Implikasinya apa? Segala kegiatan keagamaan yang berkolaborasi dengan tradisi dan juga kebudayaan maka harus dihapuskan. Alhasil, kegiatan keagamaan yang dianggap bid'ah seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, ziarah kubur, tahlilan, sholat hajat berjamaah, dan lain sebagainya. Kemudian ekstrem kanan yang kedua yaitu fundamentalis dan radikalisme. Fundamentalis dan radikalisme satu tingkat daripada puritanisme agama. Fundamentalisme dan radikalisme ini mempunyai karakteristik yaitu takfiri, senang mengkafir-kafirkan. Orang-orang menganut sistem nasionalisme dianggap kafir atau kufur bagi orang-orang yang menganut sistem fundamentalis dan radikalisme. Orang-orang yang menganut sistem demokrasi, kemudian ideologis Pancasila juga dianggap kufur bagi orang-orang fundamentalis dan radikalisme. Kemudian, fenomena yang ketiga dari ekstrem kanan atau tataruf tasyadudi yaitu irhabi. Irhabi sering dikenal dengan terorisme. Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka halal darahnya. Dan bagi orang-orang irhabi, mereka biasa dan menghalalkan bom. Kemudian ekstrem yang kedua yaitu ekstrem kiri atau tataruf tasyahuli, ditandai dengan fenomena liberalisme. Liberalisme berasal dari kata liberate yang artinya membebaskan. Kemudian, di manakah letak moderasi beragama? Apakah condong kepada sikap kita yang kanan, ekstrem kanan, atau condong kepada ekstrem kiri? Tidak dua-duanya, karena moderasi beragama berpegang teguh pada ajaran kebenaran dan esensi ajaran agama, di mana posisinya ada di tengah-tengah, seimbang dan adil. Bagaimanakah perilaku dari moderasi beragama?
Yang pertama yaitu tasamuh, mau menerima perbedaan dengan ringan hati, penuh toleransi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, ketika azan berkumandang, berhentilah sebagai penghormatan kita kepada suara azan. Yang kedua, yaitu mau menghargai teman-teman kita yang sedang berpuasa dengan tidak makan sembarangan ketika di bulan Ramadan. Yang ketiga, yaitu mau menghargai dan mempersilahkan teman-teman kita untuk melaksanakan ajaran agama mereka seperti yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi agama kita beribadah dengan tata cara agama kita, dan agama mereka beribadah sesuai dengan tata cara agama mereka, karena akidah tidak boleh dicampur adukan. Kemudian perilaku yang kedua yaitu tawasud, berlandaskan keadilan. Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah di jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan apabila harus berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik, dengan cara yang bermartabat, dengan mengedepankan adab dan juga akhlak. Kemudian perilaku moderasi beragama yang ketiga yaitu tawazun, seimbang hubungannya dengan Allah atau hablum minallah, bagaimana cara kita beribadah yang baik dengan Allah. Dan yang kedua, hablum minannas, hubungannya dengan sesama manusia, bagaimana cara kita menjaga silaturahmi kepada sesama. Moderasi beragama sangatlah penting hadir di Indonesia sebagai wujud solusi menciptakan kerukunan dan kebebasan dalam menjalankan ajaran agama. Ingat, moderasi beragama bukanlah tanggung jawab diri kita sendiri, tetapi tanggung jawab kita semuanya bersama, baik dalam bidang pendidikan, baik dalam bidang ormas keagamaan, media, dan bidang-bidang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.